Halo, selamat pagi, siang, sore, apapun lah. Yang penting salam jumpa lagi dengan saya, penjaga Venus, penjaga garasi Venus, maaf. Saya dari garasi Venus di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, dari kemarin kok cuma garasi Venus gitu aja ya. Itu sebenarnya apa sih? Nah, garasi Venus ini adalah tempat parkir motor. Tempat parkir motor sekaligus tempat nongkrong ya, teman-teman ini yang apa namanya? Hobi motor-motor lawas, motor-motor di bawah tahun 2000 gitu. Berbagai merek. Jadi nggak fanatik ke satu merek, nggak fanatik ke satu pabrikan, nggak harus dari Eropa, nggak harus dari Amerika, nggak harus dari Jepang gitu, semua boleh berkumpul di sini. Nah, yang di garasi Venus ini, kalau saya sendiri mengkhususkan spesialisasinya gitu ke Suzuki ya, karena memang dari dulu seneng sama Suzuki. Secara kebetulan selalu mengendarai Suzuki, hampir selalu gitu ya, kecuali di awal-awal tahun 2002-an gitu pernah naik Yamaha V80 juga, kemudian apalagi ya, sudah sih selain itu Suzuki terus, mulai dari Suzuki Crystal, kemudian Suzuki RGR, Suzuki Smash, terus kemudian Suzuki apalagi, udah cuma 3 itu aja. Nah, sampai akhirnya sebelum pandemi kok belinya nggak Suzuki lagi. Nah, waktu itu sudah nggak punya motor, malah beli RE King kan Yamaha gitu. Kemudian itu di Jakarta, kemudian di sini nggak punya juga, akhirnya beli Vespa. Bukan Suzuki lagi. Nah, setelah dipikir-pikir akhirnya harus kembali ke Suzuki ya. Ada semacam keharusan gitu, nggak tahu harus dari mana ini. Nah, akhirnya ya mulai kumpul-kumpul uang, kumpul-kumpul barang gitu, motor-motor Suzuki, terus akhirnya pernak-pernik yang tentang Suzuki. Itu sekilas mengenai garasi Venus ya. Nah, Venus sendiri ini nama brand apa ya, toko sebenarnya, toko buku awalnya itu yang cukup terkenal di sini, dari keluarga gitu, dari toko buku, kemudian toko minimarket, terus juga ada komputer dan aksesorisnya. Nah, ini terakhir permotoran dan perkopian. Nah, di dalam permotoran itu nanti ada, selain motor-motor jadul juga ada barang-barang jadul. Oke, itu sekilasnya ya. Nah, selanjutnya ini saya akan bikin lagi seduh kopi manual ya, dengan metode Vietnam drip. Saya akan menggunakan tipe lain dari Vietnam drip. Ini produk dari Alton ya. Nah, ini ya, tapi mirip dengan yang kemarin-kemarin, yang lain-lainnya ya, cuma bentuknya aja yang berbeda, tapi cara kerjanya sama. Nah, ini saya butuh dripper, kemudian gelas untuk menampung Vietnam drip kopinya. Ini nanti saya akan pakai gelas yang bening biar kelihatan ya. Kemudian ini grinder untuk giling kopinya. Kemudian ada beberapa gelas ukur untuk mengukur air panas, untuk mengukur
fresh milk, untuk yang kecil itu tadi mana, untuk ya ini untuk mengukur, untuk menakar creamernya. Jadi kemudian terus bahan lainnya selain fresh milk, kemudian creamer, kemudian air dan bubuk kopinya juga es batu, karena saya akan bikin es kopi gitu. Nah, harusnya kalau resep aslinya kan Vietnam Drip pakai susu kental manis atau SKM. Saya nggak pakai. Ya nggak apa-apa kalau misalkan dibilang menyalahi resep. Karena menurut saya SKM itu kan hanya untuk mencari manisnya, sedangkan saya nggak butuh manis gitu. Oke, saya pertama akan bikin ini dulu. Ini namanya, aduh, susah sekali. Terlalu kencang saya bikin, apa namanya, nutupnya. Saya akan bikin larutan creamer. Ini larutannya sebanyak 15 ml. Nih, rasionya 7,5 ml itu creamer, 7,5 ml nya air. Nah, jadi pas 15 ml gitu. 15. Baru kita aduk. Namanya larutan ya harus diaduk biar larut. Kan creamer itu yang saya pakai bubuk krim. Saya beli yang sasetan ya di minimarket yang creamernya. Kemudian nanti ini 15 ml, kemudian saya butuh fresh milknya, itu saya pakai Greenfield karena yang dari berbagai merek ini yang paling cocok dan harganya terjangkau ya ini merek ini, bukan promosi ya. Nah, ini saya pakai 70 ml fresh milknya. Taruh sini dulu, dicampur aja. Oke, yang sudah ditaruh sini, ini juga sudah ditaruh. Baru kemudian saya akan pakai airnya. Nah, airnya ini saya pakai 75 ml. Nanti suhu yang dipakai itu 92 sampai 95, jadi tidak terlalu panas ya. Bukan air yang mendidih. Kalau udah terlanjur mendidih ya ditunggu sampai turun suhunya sampai 95 atau 92. Nah, kalau nggak punya teko yang ada termometernya, ya patokannya pakai air mendidih, kemudian ditunggu sampai 3 sampai 5 menit. Itu pasti udah turun di angka 92-an. Nah, ini bubuk kopinya saya pakai Robusta, di roasting pada level dark, kemudian digiling pada skala medium ini medium to fine ya, medium. Nah, baru deh kita tuangkan airnya. Kita bantu sedikit dengan pengadukan, tidak perlu lama-lama, hanya untuk biar kopinya larut aja dalam air dan turun secara pelan-pelan. Terlihat kan turunnya. Nah,
Nih kalau dilihat dari sini masih ada bubuk-bubuk kopi, tapi dikit, itu nggak mempengaruhi, nggak apa-apa, ganggu ya. Nah, makanya yang dipakai adalah kopi dengan ukuran grinder atau gilingannya itu cenderung kasar. Biar apa? Biar bubuk kopinya nggak ikut turun ke sini. Kalau bubuk kopinya ikut turun kan nanti di hasil akhirnya mungkin beberapa orang akan terganggu ya dengan rasa atau dengan bubuk kopi yang ikut terminum. Tapi untuk sebagian orang lain nggak masalah ya. Ya apa-apa, ini bisa diabaikan, makanya bukan sesuatu yang fatal gitu. Oke, tinggal dikit airnya, kita bantu dengan aduk-aduk biar gampang turun. Sambil nunggu mungkin sekitar 30 detik lagi kita makan cemilan emping melinjo. Ya, masih turun, airnya sudah hampir habis. Ya, kita anggap selesai ya. Kita aduk kembali. Biar mantap, saya tambahkan es batu. Menambahkan es batu bisa di awal, bisa di akhir seperti ini, nggak apa-apa. Ini nggak apa ya, bukan sesuatu yang harus di awal atau harus di akhir gitu. Bebas mau kapan saja, di mana saja. Kepenuhan kita minum sedikit. Bagi saya, karena nggak suka dengan minuman yang manis, ini sudah cukup. Karena kopinya pun kan nggak terlalu pahit, walaupun pakai robusta, pakai ya, tipe kopi yang pahit, tapi apa ya, diimbangi atau balance dengan, atau sudah ngeblend dengan creamy dari creamernya sama dari susunya ya, walaupun keduanya nggak memberikan rasa manis, tapi sudah bisa cukup mengeliminir rasa pahit dari kopi. Nah, bagi yang suka atau tidak masalah dengan yang minuman yang manis-manis, ya sebaiknya ditambahkan dengan SKM atau susu kental manis atau condensed milk di awal-awal tadi, waktu sebelum menuangkan creamer dan fresh milk. Nah, itu SKM-nya ditaruh paling awal di gelas Vietnam dripnya. Saya suka dengan rasanya, jadi rasa kopinya masih ada, nggak manis, terus ada gurih-gurihnya gitu. Itu kira-kira sharing dari saya ya, pendapat untuk alat kopi ini jauh lebih baik dari yang saya sharing di video sebelumnya, yang warna gold itu karena lubangnya kecil banget, lubang-lubang ini ya, jadi serba salah gitu ya, mau pakai yang lembut gilingannya maupun yang kasar itu susah turun airnya. Jadi ini lebih baik daripada yang kemarin. Nah, yang satunya lagi, yang sebelumnya, yang warna apa itu, silver, bukan silver ya, warna chrome itu lubangnya lebih besar, jadi malah lebih cepat banget air turun, bukannya kopi turun ke gelas Vietnam dripnya. Jadi masing-masing punya karakter ya, jadi masing-masing alat itu. Jadi kalau mau seduh dengan metode
Vietnam Drip ini juga harus mengetahui karakter dari alat kopinya masing-masing itu, karena karakter akan mempengaruhi hasil. Kalau diterapkan dengan cara yang benar, semuanya akan menghasilkan hasil yang memberikan hasil yang optimal gitu ya, tergantung dengan experience kita, latihan kita. Jadi makin banyak kita menggunakan, makin banyak latihannya, makin mengenal plus dan minus dari masing-masing alat. Oke, kita aja. Komen-komen silakan, kita diskusi apa yang kurang atau apa yang perlu dikurangi. Bahkan dari resep saya ini barangkali mungkin, oh bang atau mas, atau ini apa namanya, fresh milknya terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau kopinya kurang banyak, atau mungkin pakai jenis kopi lain, silakan, ayo kita diskusi, kita belajar bersama, kita tidak saling menggurui dan kita tidak saling mengklaim bahwa kita yang paling baik daripada yang lain. Oke, sampai ketemu di sharing saya yang lain dengan metode lain, dengan mungkin apa ya, pokoknya nggak seperti ini. Mungkin kita akan cari ide-ide apa yang bisa di sharing gitu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Garasi Fine Blues.